Teh, berarti awalnya niat ke Jakarta itu hanya untuk kuliah? Hanya untuk kuliah. So akhirnya... Karena aku tuh suka banget sekolah, suka banget. Jadi kerjaannya memang pas di Jakarta pun kalau nyanyi aku cuma ambil Sabtu dan Minggu. IPK berapa masih ingat? 3,5. Aku terlalu lelah juga kerja ya. Kalau terlalu lelah kerja kan otaknya juga jadi ini ya. Ngebul banget. Dan aku waktu itu sebetulnya mungkin kalau di kerjaan orang ngelihat, ih aku tetap di situ. Aku waktu itu juga lagi konser di Malaysia 2 hari sold out. Tapi di saat yang sama aku merasa bahwa aku kayak penyanyi lama, ngerti gak sih kayak gimana ya? Kayak gak relevan dengan penyanyi-penyanyi zaman now. Ada di titik itu? Ada di titik itu. Dan aku ngerasa kayak saat itu tuh banyak banget penyanyi-penyanyi baru. Dan mereka keren-keren. Aku jadi kayak, iya aku gak bisa kayak dia cara nyanyinya gitu. Jadi seorang Rosa? Iya, aku pernah ngerasa seperti itu. Sri Rosa Roslaina Handiani. Wow. 9 Oktober 1978. Wow. Anak pertama dari 3 bersaudara. Mantap. Queen of Pop Indonesia. Lebih dari 160 lagu, 120 penghargaan. Apa rasanya jadi Rosa? Biasa aja. Masa? Gimana ya, senang, alhamdulillah. Cukup berbangga sama diri sendiri, tapi yang lebih dari itu bersyukur sih. Bersyukur sekali, alhamdulillah diberikan banyak kepercayaan. Apa yang seorang Rosa syukuri setiap hari? Bahwa ketika saya bangun tidur, saya masih dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai saya, mensupport saya. Saya diberikan banyak kebahagiaan, kesulitan yang di depan mata yang siap untuk dihadapi dan juga diselesaikan. Dan berusaha terus untuk menjadi bermanfaat. Kak Ocha tuh kalau tiap bangun tidur ya, hal pertama yang dilakukan tuh apa? Tuhan, ya. Lebih ke kayak langsung tiba-tiba. Terima kasihku padamu Tuhanku. Lebih ke gitu sih kayaknya, alhamdulillah gitu, seneng. Jam berapa sih bangun biasanya? Biasanya bangun pagi jam 5, sholat subuh dulu, lalala, tidur lagi kalau ada waktu, nggak ada apa-apa. Tapi biasanya sering juga habis itu langsung ke airport lah gitu. Atau yang kalau lagi bisa tuh nemenin Rizky sarapan. Karena dia perginya biasanya 6:30 gitu. Teteh, tapi kan itu kalau misalnya keseharian tuh biasanya diawali dari kedisiplinan sedari kecil. Benar. Ya kan? Benar banget. Buat pemirsa, katanya Rosa ini adalah bocah yang sangat badung sekali. Nakal, suka membuli temannya, suka ngegigit temannya. Betul? Iya betul. Waktu aku kecil ya, umur mungkin 2-3 tahun, sampai 4-5 tahun ya. Aku tuh seneng banget kayak gigitin teman aku. Karena kayak mungkin mereka menggemaskan, tapi jadinya love language-nya salah ya. Gigit. Aku. Digigit, gemes. Gemes. Terus ada gitu, Judas, cukup Judas. Mana mata Judasnya? Nah gitu kayak, nggak tahu gitu. Ngeri gitu. Nyureng. Pokoknya aku termasuk anak kecil yang aktif ya, lari sana lari sini, kayak karunya lah orang tua aku ngejar-ngejar. Kasihan orang tua aku ngejar-ngejar ya, oke. Makannya susah, harus digendong-gendong sama Aki, di jalan-jalan, dipakein payung. Oh iya? Atraksi dulu mereka di depan aku, baru aku nang ning ke. Benar. Baru aku abis aku diem aja katanya, aku diceritain ya. Capek, kunyah gitu. Jadi masa kecil aku tuh kayaknya penuh dengan keramaian ya. Keramaian dari keluarga aku karena aku adalah anak pertama dari orang tua aku kan. Jadi mereka juga heboh semuanya gitu dengan kehadiran aku. Tapi bener nggak dulu katanya temennya dikit? Dikit nggak, siapa yang berani orang digigitin terus. Aku pernah waktu TK dikeluarin dari sekolah. Di DO? Di DO. TK, jangan ada yang ngikutin. Apa alasan? Itu alasannya. Teteh,
Kayaknya jarang banget sekolah TK nge-DO muridnya kalau muridnya udah kebangetan. Itu dia, kayaknya aku termasuk itu. Karena apa? Jadi aku katanya suka gigitin orang. Terus udah gitu kayak judes gitu sama anak-anak lain. Jadi anak-anak lain takut. Jadi orang tua aku tuh dipanggil, katanya ibu, bapak, ini Neng Ocha katanya suka gigitin temennya. Jadi teman-temannya nggak mau sekolah. Jadi terpaksa lah akulah yang pindah sekolah. Pindah sekolah? Pindah sekolah. Itu sampai kelas berapa nggak gigitin temen? Kelas 0. Kelas 0. Kalau sampai kelas 6 mah digampar. Waduh, jangan. Ya kan? Jadi kelas 0 itu habis dari situ aku dipindah ke TK lainnya. Di TK yang ini cukup beradab. Beradab kelakuannya. Aku inget banget, tapi sepupu aku itu TKB, aku masih TKA. Karena emang beda umur sebetulnya, beda setahun. Jadi aku protes, kerjanya protes dulu deh. Protes, aku mau sekolah sama sepupu aku, sama Teh Ubi. Jadi aku cuma sebentar di TKA langsung loncat ke TKB. Suka-suka banget nggak tuh? Tapi karena kemampuan akunya juga emang udah bisa, jadi bisa. Mungkin zaman sekarang adalah akselerasi. Oh, masuk akselerasi. TK aja akselerasi. Bukan akselerasi sih, lebih gurunya. Ya udah udahlah. pindahin biar cepat keluar nih anak gitu. Tapi pinter Teh Rosa ini ngomongin soal akselerasi karena pernah terpilih menjadi pelajar paling teladan se-Kabupaten Sumedang. Iya. Itu kelas anak berapa, kecil yang di DO itu di waktu TK. Akhirnya berkembang menjadi anak kecil yang cukup berprestasi. Itu kelas berapa? Itu aku karena dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD tuh aku emang selalu ranking 1 di sekolah aku. Oh ya? Kemudian kalau dulu tuh kan ada yang lomba-lomba gitu kan, lomba pelajar teladan namanya, se-Kabupaten Sumedang. Habis itu naik jadi se-provinsi gitu. Jadi aku di Kabupaten Sumedang itu nilaiku emang paling tinggi. Satu kabupaten. Paling jago mata pelajaran apa? Kurang paham ya, enggak. Kayaknya aku jago semua. Kan udah paling teladan. Iya lupa. Masa sih? No flaws. Oke, teladan itu bukan hanya di bidang pendidikan aja, terbukti di tahun 1988 menelurkan sebuah album pertama ya. Iya. Bocah Ingusan. Lihat nih, kurang galak apa tuh kayak gini tuh, Bocah Ingusan. Teh, nyanyi itu dari mama ya, karena mama jago karawitan gitu ya? Betul, mama tuh nyanyi Sunda. Jadi sebetulnya aku juga yang bikin jadi penyanyi itu gara-garanya nemenin mama rekaman di Jakarta. Mama mau audisi ceritanya. Audisi apa dulu mama? Audisi lagu Sunda. Audisinya harus di Jakarta? Di Jakarta kan label rekamannya di Jakarta. Kakak nemenin? Aku nemenin, aku masih SD. Terus aku yang sok tahu itu kan pakein ini gitu headphones. Terus aku ikut nyanyi-nyanyi, direkamlah sama operator. Oh ya? Masih inget sama operatornya? Aduh aku lupa kalau operatornya. Tapi produsernya waktu itu ngelihat aku namanya Pak Budi Paramita. Aku ingat sampai sekarang. Pak Budi Paramita. Oke. Nah terus udah gitu itu tuh sebetulnya mereka tuh punya label rekamannya itu namanya Pro Sound. Yang sekarang berubah namanya menjadi Trinity Optima. Oh Trinity itu udah di zaman dulu? Dari zaman dulu Pro Sound. Papanya yang punya, yaitu Pak Adi Nugroho. Jadi mereka jatuh cintalah dengan suara aku. Karena suara aku tuh meskipun masih anak kecil tapi suaraku juga range-nya luas gitu ya. Jadi dikasihlah lagu-lagu yang kayak apa ya, muatannya tuh dewasa gitu. Kesulitan ya, muatan kesulitannya tuh. Tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya juga tinggi. Di saat umur 10 tahun itu? Di saat umur 10 tahun itu. Akhirnya aku keluarlah album yang diciptakan oleh Areng Widodo. Areng Widodo ini gadis ingusan itu, Areng Widodo adalah pencipta lagu Niki Astria. Yang mana? Banyak. Oh ya? Jadi aku jadi lady rocker cilik ya jatuhnya. Masih ingat lagunya? Berkali-kali aku bersembunyi, gitu lagunya. Aku masih ingat sama sekali. Teteh berarti waktu itu pulang pergi Sumedang, Jakarta, belum ada tol Cipularang? Belum dong, mohon maaf. Harus lewat dari Sumedang Cadas ke Jakarta Pangeran. itu 8 jam. Itu pulang pergi, tapi kalau ke Jakarta selalu nginepnya di mana tuh? Di rumah tante aku, di rumah uwa aku. Oh memang ada uwa di Jakarta? Ada uwa di Jakarta. Oke. 2 album anak-anak ya? Satu album anak-anak. Satu album, kemudian? Satu album anak-anak, itu pun flop, nggak laku lah ya albumnya. Karena waktu itu juga lagi belum musim album anak-anak. Terus udah gitu,
Nah lucunya aku sempat baca, aku kan ngepost di mana gitu, terus tiba-tiba ada yang komentar, dia tinggalnya di luar negeri tapi ya, dia bilang album anak-anak yang Teh Ocha bilang flop itu adalah album yang aku hafal dari kecil. Jadi dia sempat beli juga. Itu bilangnya kapan? Di podcastnya Densu apa kalau nggak salah, oh, iya? di komennya. Di jadi aku sempat lihat komen kan, jadi ya ampun sweet banget, ada juga yang beli. Tapi tahun 96, 27 Januari. Emang iya? Ingat gak itu tanggal apa? Nada iya, cinta. Aku aja nggak tahu. 750.000 keping. Alhamdulillah. Itu kan penjualan luar biasa tuh di masa itu. Pertama kali Teteh dikasih tahu sama produser, Rosa 750.000 keping laku. Nggak ngerti, aku juga. Iya alhamdulillah senang aja, gitu ya? Gitu aja. Yang penting aku mah dipanggil nyanyi aja. Dipanggil nyanyi sama majalah-majalah atau radio-radio yang aku di Sumedang selalu dengerin. Jadi aku misalnya ke radio A, B, C, D untuk promo, aku langsung kayak, ya ampun radio ini kan yang aku selalu dengerin gitu. Terus misalnya majalah-majalah remaja saat itu ada Aneka, Anita, Kawanku Gadis, Keren Beken. Hai. Aku kayak, aku langsung kayak ya ampun ini kan majalah-majalah yang aku selalu langganan. Iya gitu. Bener ya, langganan Aneka. Kepercayaan indahnya hidup Aneka. Teteh tapi mulai pindah ke Jakarta ingat ke tahun berapa? Apakah setelah Nada Cinta? Aku pindah ke Jakarta bukan buat nyanyi sebetulnya. Sebenarnya buat apa? Aku pindah ke Jakarta karena aku keterima PMDK di Universitas Indonesia. PMDK, itu tuh langsung ambil ke FISIP UI? FISIP UI, jadi sebelum orang-orang ikut UMPTN aku udah dinyatakan lulus. Teladan se-Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah, jadi masuk jalur undangan lah ya kalau sekarang namanya. Teh, berarti awalnya niat ke Jakarta itu hanya untuk kuliah? Hanya untuk kuliah. So akhirnya... Karena aku tuh suka banget sekolah, suka banget. Jadi kerjaannya memang pas di Jakarta pun kalau nyanyi aku cuma ambil Sabtu dan Minggu. IPK berapa masih? 3,75. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu pemirsa, 3,75. Wow. Oke, jadi awalnya tuh memang mau kuliah. Tapi gini, kan albumnya meledak, lagunya meledak seiring berjalannya waktu. Berarti lambat laun teman-teman di kampus tuh mulai mengenal siapa itu Rosa. Oh tahu, dari awal pas masuk aku udah kan itu masa perpeloncoan ya. Jadi aku udah menjadi mahasiswa baru itu langsung udah jadi target perpeloncoan teman-teman. Diapain aja? Ya udah, kan aku juga dari daerah nggak ngerti juga peloncoan, orang di kampung aku nggak ada ya. Jadi pas di Jakarta itu aku disuruh pakai baju kemeja. Aku nggak punya kemeja putih, jadi aku cuma punya kemeja broken white, terus di sininya kayak see-through. Nyari mampus. Pakai see-through, mahasiswa baru, digencet dong. Kalau zaman dulu tuh bahasanya digencet. Dasar kamu penyanyi dangdut Dibilang gitu. penyanyi dangdut, ya, emang kenapa kalau penyanyi dangdut ya? Makanya, tapi aku juga biasa aja gitu kayak ya udah gitu. Terus udah gitu, aku pokoknya disuruh nyanyi dalam berbagai, misalnya lagu Nada Cinta, dalam lagu dangdut, dalam lagu pop, lagu rock, semua harus diikutin nyanyi. Oke. Akhirnya lulus di tahun berapa? Lulus di tahun 2000 apa 2001 gitu. 2002 ya. Soalnya aku tuh terlambat. Kamu lebih tahu dari aku. Oh no. Jadi aku itu masuk dan abis itu tuh di tahun ketiga kalau nggak salah aku keluar album Tegar. Jadi skripsi aku tuh lambat 3 semester, 2 semester kayaknya. Teh, kan jadi mahasiswi FISIP UI. Sebetulnya emang kepikirannya tuh apa sih kok ngambilnya FISIP? Iya. Aku dulu sebetulnya ngambil SMA-nya tuh fisika ya, IPA. Cuman jauh banget ya. Ya makanya. Cuman aku pikir pas lagi kelas 3, aku ngerasa kayak aku sukanya sebetulnya berhubungan dengan banyak orang. Oh, gitu. Iya, PR ngobrol gitu, yang hubungannya kayak gitu. Jadi apa ya? Akhirnya aku belajar mencari-cari. Menurut aku paling cocok buat aku adalah komunikasi. Dulu aku sebelum memutuskan itu pun aku ikut IQ tes IQ itu loh. Berapa IQ? Lupa aku kalau itu. Lumayan tinggi dong harusnya ya?
Harusnya lah ya. Teteh, tapi di FISIP UI akhirnya alhamdulillah lulus ya, jadi seorang sarjana. Tapi kan juga lambat laun bahwa pekerjaan datang, album juga meledak, sempat dilema nggak sih? Aduh gimana nih, gue mau ambil tetap nyanyi atau ke pendidikan? Banget, aku dari dulu selalu pengen S2, tapi nggak pernah kesampaian sampai sekarang gitu. Karena waktu ya aku nggak bisa committed gitu, dan palingan aku tuh kalau libur atau apa biasanya aku ngambil kursus-kursus. Kursus apa? Kursus bahasa Korea, kursus bahasa Inggris. Oh ya? Terus terus kursus menulis skenario. Menulis skenario, why? Waktu pas pandemi, karena aku seneng. Aku senang menulis, aku punya banyak hayalan-hayalan dalam otak aku. So apa hayalan tergila seorang Rosa? Pengen bikin film dengan cerita yang aku bikin sendiri. Pengen bikin film yang aku bikin ceritanya sendiri tentang Rosa atau? Enggak, tentang adalah hayalan aku sih ya. Teh Ocha kalau nggak jadi penyanyi, Teh Ocha tuh jadi apa sih? Pebisnis kayaknya. Tapi kan sekarang juga pebisnis, iya juga ya. kosmetik ada, apa dong aku? Karaoke, kuliner, properti. Apa ya? Nggak tahu apa. Aku nggak bisa bayangin sih kalau aku nggak kerja. Kayaknya aku memang senang kerja. Teteh pernah paling lama nggak kerja nyanyi itu berapa lama? 2 minggu. Itu karena COVID kan atau? Karena lagi pergi ke luar negeri. Lagi COVID pun di rumah itu kita selalu produktif. Bikin YouTube, bikin live Instagram, online. Selalu produktif, nggak pernah nggak. 2 minggu jalan-jalan berarti ya? Karena pergi ya. Sama siapa? Yang sama Rizky pernah, waktu haji pernah. 2 minggu nggak nyanyi itu apa rasanya? Bosen. Aku kayaknya emang seneng banget nyanyi ya. Bukan seneng pekerja dapat uang ya, tapi emang nyanyinya sendiri itu emang aku membahagiakan buat aku. Ketemu banyak penonton, mendapatkan energi dari penonton itu tuh buat aku tuh membahagiakan. Apa part bahagianya tuh apa? Dapat tepuk tangan, bisa memuaskan mereka? Aku senang melihat binar-binar di mata penonton aku, kayak ya ampun excitementnya. Jadi mereka kayak, aku kebayangin kayak ini orang yang selalu menyertai hari-hari galau gue di kamar gitu kan. Ada di depan gue kayaknya gitu. Tapi pernah nggak sih, maksudnya kan kita hidup tuh nggak selalu indah ya, termasuk juga bagi performer seorang Queen of Pop Indonesia. Nggak selalu semuanya indah. Pernah nggak sih ketika Teteh nyanyi dan Teteh merasa, gue ngeliat kayak dia nggak happy deh ngeliat gue nyanyi? Jarang sih, kayaknya aku selalu, karena aku mungkin ngambil komunikasi ya, jadi aku tuh selalu berusaha menilai penonton aku. Dan satu tanggung jawab buat aku untuk bikin mereka happy. Gitu. Jadi aku selalu make sure apapun yang aku lakukan itu bikin mereka happy. Misalnya aku ngelihat, karena kriteria penonton kan beda-beda. Yang gathering begini, yang wedding gini, yang festival begini. Aku selalu ngelihat gathering pun, misalnya gathering brand apa-apa, mereka punya karakter yang beda-beda. Jadi aku sering banget mengganti setlist lagu aku. Jadi misalnya aku kan udah bikin nih 6-7 lagu. A, B, C, D, F semua lagu. Aku ngelihat, oh ini nggak works nih, ini nggak penonton aku nggak excited dengan lagu ini, ganti lagu. Dan band aku tuh harus selalu standby dengan lagu-lagu yang aku on the spot gitu. Iya. Kayak misalnya nih, aku nyanyi bahasa Indonesia semua lagu aku misalnya. Tapi ternyata gathering itu banyakan orang dari luar negeri, international audience. Aku langsung ganti, oh ada orang apa, Jepang aku lagu Jepang, orang China aku nyanyi ini gitu. Jadi selalu ada entertainmentnya di dalam show aku, bukan cuma sekedar nyanyi. Karena kan kita bagaimanapun penyanyi adalah penghibur. Artinya apa? Artinya berkewajiban untuk menghibur. Selalu ingin membuat orang lain bahagia, happy, terhibur. Tapi tuh zodiak Libra ya? Libra. Pintar untuk menjaga keseimbangan emosional. Betul. Kan memang namanya musisi seniman tuh dibayar mahal untuk bisa menghibur walaupun hati terkadang tidak berkata demikian. So, kalau Teh Ocha tuh apa yang Teh Ocha lakukan sih? Manusia nggak selalu selamanya setiap saat bahagia. Sedih, marah, kecewa adalah bagian perasaan yang harus dilewati.
sebelum tampil ketika merasakan hal itu atau dalam kondisi yang kurang menyenangkan, so biasanya apa yang Teh Ocha lakukan? Pertama pasti sebelum tampil aku selalu nelfon mama aku. Oh ya? Iya, mama aku tuh kunci. Jadi kunci keberhasilan aku selalu merasanya gitu ya. Setiap mau rekaman, setiap mau beli properti, setiap mau nyanyi, setiap mau deal apapun, aku selalu minta restu mama aku. Jadi aku selalu nggak kayaknya bisa dibilang mungkin kalau aku miss gitu ya, mungkin 0,1%. Aku 10 menit yang lalu aku telepon mama aku. Ya. Doain namamu Kan? mau interview Rosa. Karena di energi. Tapi pernah kebayang gak sih Teh Ocha? Karena aku tuh yang setiap saat syuting apapun, MC apapun pekerjaan aku selalu telepon video call. Ma doain lancar, bismillah doain lancar. Karena itu buat aku tuh sebuah kunci. Tapi kita pernah kebayang gak sih? Karena aku pernah ngebayangin gini. Kalau mama aku nggak ada tuh, aku minta doanya sama siapa ya? Iya ya. Ya semoga mereka semua panjang umur ya, mau kita panjang umur supaya kita bisa membahagiakan mereka juga. Mereka juga bisa selalu memberikan doanya yang mustajab buat kita. Amin. Tapi pesan dari mama, manggil mama kan ya? Mama, ibu, mama, bu. Gak akan pernah bisa dilupain tuh dari seorang ibu atau mama tuh apa sih? Menurut aku yang salah satunya adalah, karena banyak pastinya, tapi salah satunya adalah aku harus menghormati dan menghargai orang-orang di sekeliling aku. Dan doanya mama itu adalah, sama mama didoain semoga Teteh selalu ketemu dengan orang-orang baik. Yang gak baik mah jauhin aja. Amin, karena kita percaya bahwa orang baik pasti akan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik juga ya. Termasuk usaha dan juga rezekinya yang baik-baik. Tapi dengan segala macam lini bisnis yang dimiliki oleh Rosa, bener gak sih katanya Teh Ocha ini gak punya ATM pribadi? Nggak punya. Aku suka lupa passwordnya apa, terus baru ini apa namanya nyobain sekali kemakan kartunya sama ATM-nya. Jadi kalau minta uang gitu gimana? Ambilin asisten aku. Pantesan uangnya banyak ya, karena nggak pernah diambilin ya. Itu rahasianya ya Teh Ocha, aku baru tahu. Kayaknya aku juga begitu deh, nggak akan pakai ATM apa gimana sih? Aku boros banget orangnya. Oh, kalau aku caranya adalah kalau buat boros, aku selalu pisahin. Jadi pisahin uang-uang yang disimpan. Mau sedikit mau banyak, aku ingat deposito pertama aku tuh 5 juta. Sekarang jangan ditanya, Queen of Property. Jadi buat aku itu adalah disiplin aja gitu. Aku waktu itu juga nggak punya banyak uang. Mungkin aku waktu dulu punya duitnya 10 juta, tapi 5 juta aku sisihin, 5 juta buat operasional. Gitu, ntar akan nambah lagi nih. Sisihin lagi 5 juta, udah jadi 10 juta. Yang aku pakai hanya uang yang memang aku sisihkan aja. Tips dari seorang Rosa yang jelas sudah financial freedom kalau begitu ya. Teh Ocha, tapi kalau masalah keuangan disiplin sekali. Tapi kalau ngomongin soal masalah hidup kan kita juga tahu ya, bahwa semua orang tuh kadang di atas, kadang di bawah. Pasti. Momen terberat buat Teh Ocha, aku yakin bukan masalah materi. Momen terberat seorang Rosa itu apa sih? Apa ya momen terberat ya? Mungkin ketika aku merasa tidak relevan di pekerjaan aku. Pernah? Pernah banget. Aku merasa kayak di 2015, tapi mungkin itu karena aku terlalu lelah juga kerja ya. Kalau terlalu lelah kerja kan otaknya juga jadi ngebul banget. Dan aku waktu itu sebetulnya mungkin kalau di kerjaan orang ngelihat, aku tetap di situ. Aku waktu itu juga lagi konser di Malaysia 2 hari sold out. Tapi di saat yang sama aku merasa bahwa aku kayak penyanyi lama, ngerti gak sih kayak gimana ya? Kayak gak relevan dengan penyanyi-penyanyi zaman now. Ada di titik itu? Ada di titik itu. Dan aku ngerasa kayak saat itu tuh banyak banget penyanyi-penyanyi baru. Dan mereka keren-keren. Aku jadi kayak, aku gak bisa kayak dia cara nyanyinya gitu. Jadi seorang Rosa? Iya, aku pernah ngerasa seperti itu. And then what? Jadi waktu itu aku merasa begitu dan aku bilang sama manajerku aku mau berhenti nyanyi. Ada nanti di film. Ada. Nanti deh nonton. Sampai akhirnya butuh berapa lama untuk memutuskan oke, gua mau nyanyi lagi? Ada satu momen yang membuat aku juga jadi aku mau nyanyi lagi. Makanya nih filmnya judulnya All Access. Karena aku kayak memberikan akses gitu ya
pintu aku buka untuk kalian semua bisa ngelihat ke kehidupan aku. Karena biasanya kan cuman yang di atas panggung aja yang kelihatan. Sekarang ini di film ini aku akan memperlihatkan bagaimana seorang musisi lah ya berjuang untuk maintain karirnya dalam suasana apapun. Aku pernah mau bercerai ketika mau naik panggung. Apa rasanya sih? Iya, ada pokoknya semuanya. Di situ diceritain. Ada di film diceritain. So, All Access to Rosa 25 Shining Years. Yes. Film dokumenter 25 tahun Rosa berkarya. 3 kata yang bisa menggambarkan All Access to Rosa 25 Shining Years. Kejujuran, realita hidup, dan usaha keras seorang ibu tunggal. Usaha keras seorang ibu tunggal dikaruniai seorang putra. Berbicara single parent. 3 Oktober 2006. Rizky Langit Ramadan. Betul. Kakak. 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 Kakak Rizky. Bapak Yoyo manggilnya Mas Langit. Mas Langit. Aku tuh juga kalau punya anak pengen punya namanya Langit. Lucu ya? Lucu. Tapi dia bikin komik, dia ganti namanya jadi Skyler. Oh ya, Skyler. Skyler kan langit juga. Tadi pertama kali waktu kakak lahir ya, melihat wajahnya, what's on your mind? Apa dan bikin seorang cewek? Apa ya, lupa aku juga. Itu adalah 17 tahun lalu. Lupa ya, pasti senang banget sih, bersyukur. Dan semakin besar kan dia mukanya plek-ketiplek aku ya, jadi kayak kembar. Tapi kita yakin ya, Teteh dengan segala macam kesibukan yang luar biasa, dia sering protes masih? Enggak. Oh ya? Rizky enggak. Sama sekali? Enggak, jarang. Dia bukan protes bentuknya. Jadi aku dan dia sama-sama tahu gitu ya, kalau pekerjaan aku tuh emang begini gitu. Dan palingan kita selalu membagi waktunya adalah mensiasati waktu. Waktu pas kelas 4 SD dia pernah homeschooling supaya aku bisa mengajar full. Karena kan kalau misalnya pagi-pagi dia pergi ke sekolah kan. Tapi aku pagi-pagi selalu ada di rumah sampai malam kalau aku nyanyi kan. Jadi dia selalu aku masukin homeschooling, aku yang mengajar dia langsung. Teteh ngajarin dia? Ngajarin dia. Pengen tahu kalau anak sendiri diajarin sama ibu? Galak, karunya. Saking galaknya Teteh pernah wowolin sambel? Benar. Tapi itu bukan karena pelajaran, itu lebih kepada karena aku nggak suka anak itu meninggikan suaranya. Nada tinggi. Misalnya, kakak ini kenapa gini? Tapi kan, wah udah selesai deh. Sampai sekarang deh. Karena aku juga tidak pernah begitu sama orang tua aku. Jadi ajaran orang tua aku adalah gitu. Karena kami tuh orang Sunda. Orang Sunda tuh semuanya kayak, gitu punten. Padahal setelah punten bilang, gitu. Kalian pernah paling lama gak ketemu sama kakak berapa lama? Kalau aku keluar negeri aja sih, ya itu paling seminggu. Seminggu? Tapi dia udah tahu belum sih dia pengen jadi apa? Belum sih, masih enjoy aja dia mah, masih sekolah gitu ya. Dia tuh suka banget dengan sejarah, dengan military, kayak politik sejarah dan politik negara-negara gitu dia suka. Saya pernah nggak nyanyi terus di depan dia ngelihat wajahnya, ngelihat matanya, langsung pantatnya sampai nyanyi pas pernah tuh. Oh sering. Itu Teteh ngeliat tuh ekspresinya dia gimana? Cuek aja. Oh dia tuh tipikalnya cuek? dia bukan tipikal yang nontonin terus, enggak. Tapi dia akan support di belakangnya. Gitu. Jadi kalau ditanyain kakak apa nggak semua lagu ibu? Enggak, pasti nggak apa. Dia nggak apa? Enggak. Tapi semua cerita hidup aku dia tahu. Selalu cerita? Selalu cerita. Aku selalu cerita. Jadi kayak sama dia tuh kayak sahabat lah gitu. Lucu ya. Cuma berdua tinggal ya? Ya cuma berdua. Pernah kebayang nggak one day dia menikah dan
Enggak sih, masih lama dong, please dong, Ya, jangan. Orang aku dong, dia mau kuliah lah, jangan jauh-jauh menikah. Oke, Kuliah kan? Kuliahnya di mana dia? Di luar apa di? Kayaknya di Indonesia. Kalau bisa. Karena itu mamanya yang pengen. Karena iya. Aku nggak ada temannya. Belum siap ya. Oh, nggak ada temennya di rumah, tapi dia juga mau. Kalau nggak pun aku yang pindah. Tetep. Maksa banget ibunya. Maksa pisah dari ibunya. Oke, jadi memang nggak bisa banget dipisahin dari kakak. Iya. Janganlah pokoknya, aku sedih. Tapi dia pernah nanya nggak sih? Ibu, makanya ibu atau? Ibu. Kan udah umur 17 tahun, udah paham banget lah pasti ya. Pertanyaan tentang ibu lagi deket sama siapa. Oh, tahu dia. Oh, dia selalu tahu? Selalu tahu. Dikenalin? Dikenalin. Yang perlu dikenalin, yang nggak perlu nggak. Oke. Soalnya aku tuh dapat kabar kayak begini, Teh. Teh Ocha itu 14 tahun jomblo. Nggak percaya. Sih terbukti dengan bahwa kakak dikenalin sama teman dekat. Berarti memang ada yang datang dan banyak datang. yang bukan yang banyak yang orang-orang banyak itu maksudnya orang-orang tuh yang deket sama aku pasti aku kenalin sama dia. Mau yang itu beneran pacar aku atau yang temen deket aja sahabat aku lalala pasti itu kenalin. Semua kenal sama dia. Tapi dia pernah misalnya ya Teh, ibu nggak mau nikah lagi gitu misalnya kayak gitu. Aku pernah nanya bahkan. Kak, apa namanya, kalau ibu nikah lagi gimana? Anything that makes you happy, ibu. Kalau if marriage itu nggak baik buat ibu, buat apa? Gitu, kata Rizky. So what makes you happy? Me, kata dia gitu. Oh, you happy. So what makes you happy? I don't know. You don't know what makes you happy? Yang pasti sih, aku saat ini amat sangat menikmati sama Rizky, sama keluarga aku gitu. Dan memang belum ada, menurut dalam pikiran aku tuh belum ada orang yang benar-benar serak gitu untuk buat aku menikah kembali. Jadi aku nggak mau memaksakan karena kayak, oh kok Rosa nggak nikah-nikah terus aku nikah karena pressure gitu. Aku nggak mau, buat apa. Bahagia dengan atau tanpa pasangan? Ya. Ya kan? Ya karena yang membahagiakan diri sendiri, kamu itu adalah diri sendiri gitu. Pasangan kamu pasti akan berusaha untuk membahagiakan kamu. Tapi kalau dia berusaha terus kamunya sendiri nggak happy, nggak akan happy juga kan. Teteh sejauh 25 tahun berkarya ya, siapa sih orang yang seorang Rosa itu tidak akan pernah bisa lupakan jasanya? Oh, banyak sekali. Pasti kalau nggak disebut satu pasti ada pesan gak enak ya? Iya, karena to be honest aku bisa seperti sekarang itu bukan cuma karena aku. Karena sahabat-sahabat aku, musisi-musisi yang mereka menciptakan lagu yang bagus-bagus buat aku. Ya kan? Karena label rekaman aku dulu juga mengiyakan apa yang aku mau. Mereka percaya aku mau bikin apa, aku pasti bertanggung jawab dengan hasilnya. Jadi mereka memberikan cukup kebebasan waktu, kebebasan materinya gitu. Terus keluarga itu udah jelas ya, keluarga dan manajemen aku tuh udah kayak keluarga banget juga. Intan, manajer aku selama 28 tahun. Oh, wow. Gema udah 17 atau 18 tahun. Lebih bahkan kayaknya. Terus Mbak Reni, personal assistant aku juga 26 tahun. Jadi memang mereka itu yang circle satu aku lah, ring satu aku di dalam nyanyi. So apa jadinya Teh Ocha tanpa tim Teh Ocha? Anyep. Gak bisa, aku gak bisa. Mau bilang apa sama tim Teh Ocha? Mau bilang terima kasih udah mengerti kegilaan otak aku. Aku tahu aku maunya banyak. Dan kalian percaya aja sama aku. Mau aja gitu, tapi aku senang kita dipertemukan sama Allah, disatuin. Dan kita selalu mau fight untuk keberhasilan kita. Karena keberhasilan aku adalah keberhasilan kita semua. Apa sih doa yang selalu dipanjatkan oleh Rosa saat dia sujud, selepas dia sholat atau kapanpun itu? Semoga aku bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Terus bisa bermanfaat selama hidup aku, bisa sehat, tidak menyulitkan banyak orang, gitu sih kayaknya. Kamu apa? Aku juga sama sih kurang lebih.
Aku terdekat pengen umroh. Amin. Yang deket-deket ada juga doanya. Apa yang deket-deket? Semoga film All Access ini bisa banyak ditonton sama banyak orang. Kalau bisa box office, amin. Karena aku tahu dokumenter ini kan jarang ya di Indonesia dan menurut aku film ini tuh amat sangat entertaining. Jadi meskipun full of dokumen, kalian bisa datang ke bioskop untuk having fun sama teman-teman, nyanyi-nyanyi. Dan yang belum pernah nyobain nonton konser aku di Jakarta, inilah aku bawa ke bioskop. Jadi bisa ngerasain vibe-nya, sound-nya yang keren gitu ya. Dan lihat bagaimana keseruannya. Buat kalian yang suka lagu-lagu aku, di sini juga aku cerita tentang dibalik lagu aku itu apa, gitu. Dan kenapa ada lagu ayat-ayat cinta sih? Kenapa ada lagu hijrah cinta? Ayat-ayat cinta yang pernah sekali dinyanyiin dibayar ratusan juta itu loh satu lagu. Terus lebih dari itu aku di sini pertama kali aku, Rizky dan Yoyo bicara tentang kehidupan pribadi kita dan perceraian kita. Itu belum pernah sama sekali. Jadi aku ingin, kenapa gitu, aku ingin ngasih tahu sama banyak orang di luar sana, terutama wanita-wanita yang sama seperti aku, kaum pekerja keras, tulang punggung keluarga gitu ya, dan single mother, buat ayah-ayah juga yang membesarkan anak-anaknya sendiri dan juga keluarga gitu, keluarga yang utuh, dan juga buat anak yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Ini adalah cerita salah satu dari kalian. Jadi menurut aku bakalan banyak relate. Buat siapapun itu, termasuk untuk seorang ayah bernama Yoyo. So, kalau mau menyampaikan sesuatu, apa yang ingin Teh Ocha sampaikan untuk Yoyo? Bapak Yoyo, aku tidak pernah menyesal atas apapun juga pertemuan kita. Mungkin juga yang berakhir perpisahan, tapi alhamdulillah perpisahannya hanya di atas kertas. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah kita selalu bisa jadi keluarga. Mudah-mudahan kita bisa membesarkan Rizky dengan baik sampai kapanpun juga jadi orang tua yang lebih baik terus. Dan terima kasih selalu mensupport aku juga. Terima kasih. Rasanya berada di titik seperti sekarang, 25 tahun berkarya, bukan hanya ikhtiar usaha, tapi juga doa, tapi doa yang sangat luar biasa yang menembus ke langit ketujuh adalah doa mereka. Teh Ocha mau bilang apa sama mereka? Mama, Papa, semoga aku selalu bisa membahagiakan Mama dan Papa. Terima kasih telah membesarkan aku, mengajari aku banyak hal, baik yang dengan cara yang keras maupun cara yang lemah lembut. Mama, Papa buat aku adalah orang tua terbaik yang bisa aku minta pada Allah. Jadi semoga kalian bahagia selalu juga dan sehat dan panjang usia. Amin. Doa aku tuh buat Teh Ocha, semoga rezekinya selalu seluas langit. Amin. Agar bisa tetap memberikan kebahagiaan bagi sang Rizky Langit Ramadan. Amin. Yang selalu menjadi kekuatan seorang Rosa. Apa yang ingin Teh Ocha sampaikan? Kerja dari pagi ketemu pagi hanya untuk Rizky Langit Ramadan. Kakak, terima kasih sudah menjadi anak yang baik. Selalu ingat Allah dan selalu menjadi anak yang berbakti buat orang tua, buat sekitar, bermanfaat buat sekitar, berguna untuk negara, agamanya juga. Dan Ibu doain mudah-mudahan kakak bisa lebih sukses nanti ya dari aku, dari Bapak. Bisa memiliki kehidupan yang bahagia dan bisa membahagiakan banyak orang juga ya Kak. Terakhir Teh Ocha, apa yang ingin Teh Ocha sampaikan pada diri Teh Ocha sendiri? Silakan tulis di sini. Silakan Teh Ocha bacakan. Dear Rosa, tetap kuat, selalu bersyukur. Ocha, you always do your best. Do not stop. And do not stop. Buat aku nggak?
to believe in yourself. Oh, thank you so much. Aduh, you guys so sweet.